Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wildah Nurul Islami selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, dan tak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersama dengan rekan saya Ahmad Sahlan Zakaria, Anisya Tri Rahmadani, dan saya sendiri Arinda Usailatus Sholihah. Selanjutnya yakni mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Apakah Bhinneka Tunggal Ika itu? Negara Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas, memiliki beragam masyarakat, suku bangsa, dan budaya. Dengan adanya perbedaan masyarakat yang beragam suku bangsa dan kebudayaannya, disinilah hadir semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatu bangsa. Secara administratif, oleh Sistem Nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, tepatnya di pita burung Garuda. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Kata Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu, sedangkan Ika artinya itu. Maka Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti beraneka ragam satu itu, yang berarti Indonesia meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu sangat penting memelihara dan melestarikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dipegang dan ditaati sehingga menjadi identitas bangsa. Selanjutnya ialah sejarah dan hakikat Bhinneka Tunggal Ika yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anisya Tri Rahmadani. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari Kitab Sutamosa kalangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka mempunyai arti beragam, tunggal artinya satu, dan ika berarti itu. Kitab Sutamosa ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu dan Buddha. Artinya, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika menjadi beraneka satu, itu maknanya. Meski beragam, tetapi satu jua. Semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintah pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kitab Sutamosa, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Penemuan sentasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutamosa adalah bagian pembelajaran untuk Muhammad Yamin. Pada awal sidang BPUPKI, Muhammad Yamin yang menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dan didengar oleh Bagus Sugriwa dan menyebut sambungan ungkapan tersebut dengan Tan Hana Dharma Magrawa. Tentu Muhammad Yamin senang karena ajaran itu masih dipelajari oleh orang lain. Sikap toleransi semacam ini merupakan sikap dasar suku-suku berbangsa yang ada di Indonesia sehingga membuat rakyat Indonesia bisa mengenal beragam agama, kepercayaan, beraneka budaya yang terdapat di Nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI. Kemudian, Ir Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Akhirnya, Bhinneka Tunggal Ika resmi menjadi semboyan negara Indonesia yang dicantumkan bersama dengan burung Garuda Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Meskipun Indonesia beraneka, namun semboyan ini mempunyai makna yang tercermin dalam masyarakat Indonesia yang diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan beraneka ragam yang harus disadari.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yakni ada nilai toleransi. Toleransi dapat diartikan bersifat atau bersikap tenggang rasa, yakni yang dimana menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan dan sebagainya, yang berbeda dengan pendirian diri sendiri. Toleransi mengajarkan untuk tidak selalu merasa benar sendiri atau menang sendiri. Toleransi mengajarkan kita untuk tidak mudah merendahkan orang lain. Sikap toleransi mengajak semua orang untuk berpikir utuh dan rendah hati, yakni meyakini bahwa setiap pribadi manusia hanyalah bagian kecil dari semesta. Sebaliknya, toleransi mengajarkan untuk dapat memahami dan menghargai perbedaan apapun yang biasanya meliputi agama, adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Sikap toleransi sendiri sangatlah penting untuk menjaga keutuhan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Sebab di Indonesia sangatlah banyak macam corak budaya, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada nilai keadilan. Keadilan diartikan dengan suatu kondisi kebenaran ideal yang secara moral mengenal sesuatu. Keadilan berarti meletakkan segala sesuatu yang tepat pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Adapun arti keadilan yang lain ialah sikap atau tindakan dalam berhubungan dengan manusia lain yang berisi tuntutan agar mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Keadilan lebih kepada penentuan hak dengan kepentingan pribadi atau orang lain, yang mana setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan orang yang lainnya. Dengan demikian, maka banyak terjadi konflik-konflik sosial yang mungkin sulit untuk dipecahkan. Maka diperlukannya sikap yang adil dalam setiap diri manusia agar mengerti batasan antara hak dan kewajiban, dan agar berjalan dengan adil, maka harus dibuatkan landasan negara Indonesia yang jelas, tegas, proporsional, dan tidak memihak. Keadilan pada dimensi lain adalah kemauan untuk bersikap terbuka. Sikap terbuka artinya tidak menganggap dirinya paling benar, sehingga dapat menutup ruang bagi kehadiran orang lain. Justru akan membuka pendapat lain dengan satu alasan, tidak ada yang berhak memonopoli kebenaran. Lalu yang terakhir yaitu ada nilai gotong royong. Gotong royong sendiri yaitu sudah sangat tidak asing ya, terdengar di kalangan masyarakat, karena gotong royong sendiri memiliki ciri dari masyarakat Indonesia secara umum. Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarelawan, yang dimana artinya tidak mengikat satu sama lain. Manfaat dari gotong royong ialah terciptanya hubungan yang harmonis saat bermasyarakat. Nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan negara bangsa Indonesia, sehingga pekerjaan yang memerlukan orang banyak untuk menyelesaikannya selalu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.